Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Islami dengan NIM 240601201300074 dan teman saya. Dan saya Wasis Pambudi dengan NIM 240601201200015. Oke, di sini kita akan mendemokan program soket programming TCP dan UDP. Sebelum kita mulai, kita pertama ke TCP terlebih dahulu, TCP server. Untuk memulainya, kita harus kita ulang dari awal. Kita cek IP kita. Di sini IP-nya adalah 192.168.232.95. Karena kita sebagai server, jadi IP kita yang dimasukkan ke dalam local IP sini. Selanjutnya ke local port. Ini isinya harus sama dengan TCP client. Nah, di sini karena kita menggunakan TCP, jadi kita menggunakan soket substream untuk membuat objek soket. Spin ini untuk pin ke alamat server, listen ini untuk menunggu koneksi dari klien, yang ini untuk menerima koneksi dari klien. Selanjutnya message ini untuk menerima pesan dari klien. Nah, selanjutnya pesan yang kita terima di server ini akan diubah ke server menuju ke klien menggunakan send message ini, to binary message. Jadi pesan yang dikirimkan dari klien menuju server, dari server akan diubah menjadi binary dan akan dikirimkan ke klien lagi. Ini, menggunakan send message seperti ini untuk send ke klien. Oke, langsung saja kita run. Di sini kita menunggu koneksi dari klien. Untuk selanjutnya screen akan ke klien untuk melihat bagaimana proses klien. Nah, untuk selanjutnya kan itu yang server sudah berjalan. Sekarang kita run untuk bagian yang TCP kliennya. Nah, di sini yang paling penting sebelum memulai runnya adalah kita harus mengecek apakah IP dari kliennya sudah berisi dari alamat servernya. Nah, tadi kan alamat servernya kan 192.168.232.95. Nah, di klien juga harus sama IP-nya, juga local port-nya juga sama. Nah, terus setelah itu yang paling penting adalah ini adalah ciri khas dari TCP, yaitu menggunakan soket sockstream. Ini nantinya akan mengirim data dengan streaming. Kemudian kita S-Connect ini untuk melakukan koneksi ke servernya. Kemudian kita run terlebih dahulu. Nah, connecting to the server. Sekarang sudah terkoneksi, ini berarti sudah mengeksekusi soket yang connect ini. Nah, sekarang kita masuk ke message input. Nah, kita masukkan pesannya. Misal kita masukkan pesannya Wasis Pambudi 24. Nah, enter. Nah, ini nantinya setelah di enter akan dikirim dengan ini metode send ini.
Nah, kemudian pesannya akan terkirim. Nah, setelah dikirim berarti nantinya server akan menerima dan akan memodifikasi pesan yang kita kirimkan. Nah, setelah dimodifikasi akan dikirim ulang dan diterima dengan s.receive ini. Dan di sini bisa dilihat bahwa pesan yang sudah dimodifikasi itu ini dalam bentuk biner. Nah, kemudian setelah selesai akan melakukan closing connection. Nah, di sini bisa dilihat di sini sebenarnya di keadaan nyatanya ini terhalang oleh tembok. Bisa dilihat di pingnya. Nah, ini bisa dilihat hasil pingnya naik turun. Nah, sempat request timeout juga. Ini. Bisa dilihat hasil pingnya ini naik turun ya. Kita stop aja. Yang menunjukkan bahwa koneksi yang kita miliki itu tidak stabil. Nah, tapi di sini ciri khas TCP adalah karena koneksi, jadi tidak mengganggu jalannya pengiriman pesan antara klien dan server. Kemudian kita lanjut ke yang UDP. Kepada Fahrul, silahkan bisa dimulai untuk yang server TCP-nya. Oke, terima kasih kepada Wasis. Sekarang kita pindah ke UDP. Hampir sama dengan TCP tadi, lokal IP-nya kita menggunakan IP kita sebagai server, yaitu 192.168.232.95. Dan lokal portnya masih sama, 4999. Nah, perbedaan antara UDP dan TCP ini terletak pada soketnya. Nah, di UDP ini kita menggunakan sock diagram ini untuk membuat objek soketnya. Untuk yang lainnya hampir sama, spin untuk pin ke alamat server, ini untuk menerima pesan dari klien, modified message untuk merubah pesan, dan SYN itu untuk mengirim pesan olahan ke klien. Jadi nanti akan diolah lagi dan dikirimkan lagi ke klien. Oke, coba kita run. Sini udah server ready. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Wasis untuk yang klien, UDP klien. Terima kasih. Baiklah. Tadi yang UDP server kan sudah berjalan. Sudah dijelaskan juga oleh Fahrul bahwa yang kita gunakan dalam soketnya adalah sock diagram. Nah, ini nantinya akan mengirimkan data dalam bentuk datagram. Nah, ini sekarang kita eksekusi saja. Connecting. Oh, sebentar. Ini yang TCP tadi. Taran yang UDP kliennya. Nah, ini perbedaannya dengan yang TCP tadi. Yang TCP kan akan menunggu koneksi terlebih dahulu. Nah, kalau untuk yang UDP ini, kita bisa langsung menginputkan pesannya terlebih dahulu tanpa harus melakukan koneksi. Karena ciri khasnya dari UDP adalah connectionless. Sekarang kita masukkan pesannya yang akan konversi nantinya. Nah, kalau dalam teorinya seharusnya untuk yang UDP ini akan lebih lambat ketimbang yang TCP tadi, karena kan yang UDP kan
belum ada koneksinya terlebih dahulu ya, langsung dikirimkan begitu saja pesannya. Ini kita lihat. Send a message to server. Nah, bisa dilihat. Mungkin untuk perbedaannya kurang mencolok ya, karena kan untuk halangan dari jaringannya kan kurang terlihat. Karena mungkin hanya sebatas satu tembok saja, kurang untuk menghambat jaringan yang kita miliki. Mungkin untuk yang sisi servernya bisa diperlihatkan, Farul. Silahkan bisa share screen untuk melihat dari sisi servernya ketika menerima pesan. Oke, Mas, mohon untuk dihentikan dulu share screen-nya gantian. Oke, terima kasih. Mari kita lihat untuk pesan yang terima dari server tadi. Ini hampir sama antara OTP dan TCP tadi. Ini dari modifikasi pesan dari UDP yang kita terima dari UDP klien pihak WASIS. Dan yang ini tadi modifikasi pesan yang kita terima TCP. Nah, untuk server sendiri tadi untuk ketika menerima pesan dari klien, perbedaannya antara di waktu. Ya mungkin karena yang sudah disebutkan WASIS tadi, karena kita terhalang oleh satu tembok saja, jadi perbedaannya kurang mencolok. Di sini yang saya lihat dari server tadi, TCP lebih cepat daripada UDP dari segi penerimaan pesan, karena TCP udah koneksi terlebih dahulu daripada UDP. Sedangkan UDP tadi menerima pesan baru koneksi maksudnya. Oke. Mungkin dari kliennya akan mengirim lagi ini. Oke, mungkin kita lihat dulu. Kita mulai dari UDP dulu aja, Sis. Oke. Kita lihat dari UDP-nya, perbedaan UDP. Saya input pesannya dulu. Oke. Halo. Sudah mengirim. Ini pesan udah diterima. Jadi mungkin antara WASIS mengetik sama penerimaan ini agak ada sedikit delay karena kita menggunakan UDP. Ini udah dimodif dan udah dikirim lagi ke klien. Sekarang kita pindah ke TCP server untuk melihat bagaimana TCP server ini menerima pesan. Kita hapus dulu biar kelihatan. Ini udah menunggu untuk koneksi kepada klien. Saya tunggu. Ini saya kirim ya. Saya eksekusi untuk yang kliennya. Connecting. Sudah terkoneksi harusnya. Benar? Sudah terkoneksi, Farul? Oke, udah terkoneksi, WASIS. Silakan untuk mengirim pesan. Menginput pesan dulu ini. Nah, ini udah terlihat banget tadi antara UDP dan TCP. Jadi UDP tadi ketika WASIS mengetik pesan menuju ke sini lebih lama daripada TCP. Tapi karena kita cuma terhalang satu tembok dan jaraknya juga nggak terlalu jauh, jadi untuk perbedaan antara TCP dan UDP sedikit saja gitu. Intinya udah ada perbedaan antara TCP server atau TCP klien, maksudnya TCP klien ke server maupun UDP klien ke UDP server itu udah perbedaan bahwa TCP lebih cepat daripada UDP. Oke. Ada tambahan WASIS mungkin? Oke, mungkin cukup segitu saja, Farul. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.